Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardaniah di Septia Wiwi Channel. Sebelum mulai, tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tidak kenal Insinyur Soekarno? Ya, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ketika menyebutkan nama Insinyur Soekarno, kita akan teringat kembali peristiwa bersejarah bagi bangsa kita, negara kita, yaitu proklamasi. Selain proklamasi, kita juga akan teringat dengan sebuah semboyan, sebuah rangkaian kata, sebuah kalimat yang sangat fenomenal dari Insinyur Soekarno. Apa itu? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau biasa disingkat dengan jas merah, merupakan semboyan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno pada saat pidato terakhirnya pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1966. Kalimat ini seharusnya membuat kita tergugah untuk selalu mengingat tapak-tapak sejarah, langkah-langkah perjalanan, dan kisah-kisah di balik sebuah peristiwa bersejarah. Baik itu sejarah bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun sejarah dari agama kita, sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita bahas dulu nih kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar terkait sikap spiritual 1.10 mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kompetensi dasar terkait sikap sosial 2.10 bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kompetensi dasar terkait pengetahuan 3.10 menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kompetensi dasar terkait keterampilan 4.10 menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mengakui nilai-nilai Islam yang memberikan kemajuan pada peradaban, menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, serta mampu untuk menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Sekarang saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Tapi jangan sampai lupa nih, selalu siapkan buku catatan dan alat tulismu agar kamu bisa mencatat hal-hal penting di dalam materi pembelajaran kita. Seorang sejarawan barat bernama Jacques C. Reister menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Seorang sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Watt, juga menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa.
Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, membuat pernyataan bahwa peradaban yang berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Beberapa pernyataan tersebut sesungguhnya menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu. Sumbangsih peradaban Islam bagi dunia, termasuk dunia barat, denyutnya masih terasa hingga kini. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan barat saat ini tetaplah nyata. Betapa berpengaruhnya peradaban Islam terhadap peradaban dunia. Bagaimana masa kejayaan Islam mampu untuk mempengaruhi peradaban umat manusia? Harun Nasution di dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam dalam 3 periode besar, yaitu pertama, periode klasik 650 hingga 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Periode yang kedua adalah periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran peradaban Islam yang terbagi ke dalam 2 fase. Fase pertama di dalam periode pertengahan adalah fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Fase kedua di dalam periode pertengahan adalah fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi yang diawali dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Periode yang ketiga adalah periode modern yang dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Periode modern merupakan periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para tokoh pembaharu Islam. Seperti yang baru saja dijelaskan tadi, sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam ini secara garis besar terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, maka kita akan fokus untuk membahas masa kejayaan Islam yang terjadi pada periode klasik. Artinya, kita hanya akan fokus untuk membahas periode klasik yang terjadi pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Ditegaskan kembali, pada periode klasik inilah Islam meraih masa kejayaannya, di mana pada tahun 650 hingga 1000 Masehi, Islam berada pada fase ekspansi dan integrasi. Apa itu ekspansi? Dan apa itu integrasi? Seperti biasa, kita akan meninjau makna kata ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ekspansi ini merupakan perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruh wilayah negara lain. Singkatnya disebut dengan perluasan daerah. Selanjutnya, integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Suatu penggabungan aktivitas, program, atau perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Jadi bisa dikatakan pada periode klasik
khususnya pada fase ekspansi dan integrasi yang terjadi pada tahun 650 hingga 1000 Masehi ini, Islam melakukan perluasan wilayah, penyebaran ajaran Islam, syariat Islam, serta melakukan integrasi, penggabungan, berbaur, melakukan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia pada saat itu, dengan tetap memperhatikan ajaran Islam dan tidak keluar dari syariat-syariat Islam. Lalu pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi, Islam berada pada fase disintegrasi. Disintegrasi adalah antonim atau lawan kata dari integrasi. Jika integrasi tadi bermakna pembauran dan penggabungan, maka disintegrasi ini adalah kebalikannya. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan, dan lain-lain. Islam yang pada fase sebelumnya telah berhasil memperluas wilayah, berbaur dengan wilayah lainnya, pada fase disintegrasi ini harus mengalami beberapa perpecahan. Hingga pada akhirnya, pada periode pertengahan, terjadi kemunduran bagi peradaban Islam, yaitu pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dari sini sebenarnya kita belajar betapa pentingnya bagi kita untuk selalu menjaga kebersamaan, persatuan, dan kesatuan kita demi mencapai kemajuan, keberhasilan, dan pencapaian terbaik kita. Karena ketika kita terpecah belah, tercerai-berai, kita akan mudah untuk mengalami kemunduran dan kekalahan. Layaknya filosofi sapu lidi. Jika lidi itu berdiri sendiri, maka akan mudah untuk dipatahkan. Namun ketika lidi-lidi itu dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi kuat dan kokoh, tidak mudah untuk dipatahkan, dan dapat memberikan manfaat untuk membersihkan tempat-tempat yang kotor. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait periodisasi sejarah kebudayaan Islam atau periodisasi sejarah peradaban Islam. Pada video selanjutnya, kita akan membahas kemajuan Islam pada periode klasik dan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran, juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu, serta jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga boleh untuk follow Twitter dan Instagram saya dengan nama yang sama dengan channel ini, yaitu @septiawiwi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.